Ya, nah sebelum memulai pembelajaran kita ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang silakan ketua kelompoknya sudah hadir semua kan? Silakan. Sudah, Bu. Bikin doanya dulu. Ada masih di luar, Bu. Ada masih di kantin, Bu. Masih jajan. Oke. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada itu tolong siapkan gelasnya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Ya, untuk kegiatan kita hari ini kita akan berdoa menurut cara kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Oke, terima kasih ya Riko yang telah membacakan doa untuk kita. Semoga pembelajaran kita akan berlangsung dengan baik. Dan apa yang akan Ibu ajarkan nanti masuk dalam kehidupan kamu dan kamu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum mulai pembelajaran pagi ini, Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Di antara kamu, siapa yang tidak hadir? Ayo cek sekarang. Di teman sebelahnya ada yang tidak hadir? Destara. Destara, kenapa Destaranya? Rani. Oh, hadir. Hadir, oh ya. Semuanya hadir kan? Hadir, Bu. Sudah hadir. Sekarang kita akan masuk kepada materi ini hari ya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang musik tradisional dan sekarang kita akan belajar tentang hari tradisional. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa hubungannya antara musik tradisional dengan tari tradisional? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke. Silakan Iko. Ya, hubungannya dengan musik tradisional dan tari tradisional adalah mereka sangat berkaitan karena kalau tidak ada musiknya, bagaimana tari itu akan jalan, Bu? Nah, Oke. itu Kepada Riko, aku Riko. terima kasih, Bu. Nah, selanjutnya manfaat kita mempelajari tari tradisional ini adalah agar anak ibu semua paham betapa kekayaan budaya kita itu luas dan kita sebagai warga negara yang baik harus mencintai budaya, karena kalau bukan kita yang mencintai, siapa lagi? Iya bukan? Iya, Bu. Ya. Nah, pembelajaran kita tujuannya sekarang untuk KD 3.1 ya, keunikan tari tradisional. Nah, silakan perhatikan ini layar Ibu ya, adalah memahami keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Di mana tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, Ananda dapat menganalisis keunikan gerak tari dan unsur pendukung tari dengan tepat. Kemudian Ananda bisa membandingkan rangkaian gerak tradisional dengan menggunakan unsur, dan Ananda bisa mengkategorikan keunikan gerak tari tradisi dari setempat dan daerah lain. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai pada pembelajaran kita pada hari ini, ice breaking dulu ya. Oke? Oke, Bu. Tolong ikuti Ibu ya. Boleh, Bu. Marina berarti kita membuat Marina. Menari. Di atas. Menara. Menaranya segini. Oke? Nah, semuanya harus fokus ya. Kita mulai. Marina menari.
lihat. Oh, bagus ya. Rezanya tahu. Tepuk tangan untuk Reza dulu. Aku mereka. Oke. Nah, yang kalau satu lagi, ada yang tahu? Nah, satu lagi itu tari kecak ya Bu ya, tari kecak Bu. Tari kecak. Ya, oke. Itu memang tari kecak. Nah, apakah anak ibu pernah melihat tari tradisional? Pernah? Bu. Mana? Di daerah Bu. Nah, Bu, Di daerah Bu. Apakah tertarik dengan penampilan tari tradisional tersebut? sangat tertarik, Bu. Oke, syukurlah kalau seperti itu berarti anak ibu sudah mulai mencintai budaya kita dan kita emang seharusnya seperti itu. Nah, lanjut kepada pembelajaran kita ya. Nah, tentang konsep kita belajar tentang keunikan dia tari tradisional, kemudian jenis penyajian tari tradisional. Nah, hanya dua saja untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, silakan amati video pembelajaran yang aku ibu sajikan ya. Ini tentang keunikan gerak tradisional. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Apa itu keunikan? Keunikan adalah ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang atau daerah lain. Keunikan gerak tari dapat dilihat dari ragam gerak dan motif gerak. Motif gerak dapat dilihat dari gerak tangan, kaki, kepala, dan anggota tubuh lain. Sedangkan ragam gerak adalah kumpulan dari beberapa motif gerak. Berikut beberapa contoh keunikan tari tradisional Indonesia. Ini adalah salah satu tarian dari Papua. Memiliki keunikan gerak kaki, yakni kaki bergerak secara ritmis dan dinamis. Tari daerah Sulawesi Selatan, Pagelu, memiliki ciri gerak pada kaki yang tertahan pada lantai. Keunikan gerak pada mata juga dijumpai pada tari Bali, dengan gerak bola mata ke kiri dan ke kanan secara cepat, sehingga ekspresi tari terwakili pada gerak mata ini. Keunikan motif gerak jari-jari tangan dapat dijumpai pada tari Gending Sriwijaya. Lentikan jari-jari tangan merupakan kekuatan pada tarian ini. Pada tari Minang dapat dijumpai pada gerak tangan yang kuat. Terkadang mengalun, tetapi terkadang patah-patah. Motif gerak Minang banyak dipengaruhi oleh motif gerak pencaksilat. Rara di
pagi hari. Nampak nandari foto tua. Keunikan gerak pada tangan juga dapat ditemukan pada tari Jawa Tengah, gaya Surakarta maupun Yogyakarta. Bentuk-bentuk jari tangan mencirikan karakter tari, misalnya karakter gagah atau halus. Jadi seperti itu anak-anak. Sampai di sini apakah semua paham dengan penjelasan Ibu? Jadi, setiap tari tradisional memiliki keunikan ragam gerak yang menjadi ciri khas tarian. Melakukan ragam gerak tradisional harusnya sesuai dengan kaidah yang berlaku dan sesuai dengan tarian itu berasal. Itulah pelajaran tentang keunikannya. Nah, dari penampilan keunikan gerak tadi, ada pertanyaan nggak, Ibu? Apa tadi itu keunikan? Ciri khasnya, Bu. Ya, benar. Keunikan itu adalah suatu ciri yang tidak dimiliki satu sama lain. Karena keunikan itu identitas kita sebagai yang ada di dalam tari tradisional. Tentunya di daerah pasti memiliki keunikan yang berbeda, beda. Nah, itu tentang keunikan. Nah, sekarang kita lanjut kepada materi yang kedua ya, yaitu tentang jenis penyajian tari tradisional. Silakan lihat video pembelajarannya. Bentukan tari tradisi secara penyajian dibedakan menjadi 5, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok, drama tari, dan tari bertema. Yuk kita kupas satu persatu. Tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang dibawakan hanya oleh satu orang penari saja. Ciri dari tari tunggal selain hanya ditarikan oleh seorang penari, tari tunggal juga gerakannya mencapai tingkat kerumitan tertinggi dibandingkan dengan bentuk-bentuk tari lainnya. Kondisi ini dikarenakan dilakukan oleh seorang penari, sehingga nilai-nilai estetik tarian yang dilakukan bertumpuhnya kepada hanya seorang penari. Berikut adalah contoh-contoh tari tunggal klasik dan tradisional Indonesia. Yang pertama ada tari baris tunggal dari Bali. Tari Kancet Ledo dari Kalimantan Timur. Tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tarian yang dilakukan oleh dua orang, baik laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. Prinsip dari tari berpasangan adalah: pertama, adanya gerak saling mengisi. Kedua, adanya gerak saling interaksi. Ketiga, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam penyajian.
Dan keempat, tari berpasangan lebih menekankan pada respon antar penari. Contoh tari berpasangan klasik dan tradisional Indonesia antara lain tari cendrawasih dari Bali, tari kelompok. Tari kelompok adalah tarian yang dilakukan oleh laki-laki, perempuan, atau campuran antara laki-laki dan perempuan. Tari kelompok adalah tari yang dilakukan oleh lebih dari seorang penari dengan gerakan-gerakan yang seragam atau rampak. Untuk memenuhi keseragaman gerak, maka akan terjadi penyederhanaan gerak atau sudah ditata sedemikian rupa sehingga tingkat kerumitannya tidak terlalu menyulitkan untuk dilakukan seragam. Contoh tari berkelompok tradisional Indonesia, misalnya tari Bapang dari Malang, tari Indang Minangkabau dari Sumatera Barat, drama tari. Drama tari merupakan bentuk penyajian tari yang memiliki desain dramatik. Ada dua jenis dramatik, yaitu kerucut tunggal dan kerucut ganda. Desain dramatik kerucut tunggal artinya dalam suatu pertunjukan tari hanya ada titik klimaks kemudian menurun. Pada desain kerucut ganda ada pertunjukan terdapat beberapa klimaks sebelum akhirnya turun. Bawa pulang keong emas itu untuk dipelihara. Tua pergi mencari ikan keesokan harinya. Keong emas berubah wujud menjadi Chandra Kirana. Sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan jiwanya, Chandra Kirana membersihkan rumah nenek tua itu. Selain itu, dia juga memasak untuknya. Setelah tugasnya selesai, Chandra Kirana berubah wujud menjadi keong emas kembali. Pada peragaan drama tari, selain menguasai secara aspek gerak, juga pada aspek ekspresi. Untuk mendukung cerita, harus mampu menerjemahkan naskah menjadi gerak tari. Kemampuan menyanyi juga diperlukan untuk tokoh-tokoh tertentu, karena dialog biasanya dilakukan dengan cara menyanyi. Jika pementasan drama lebih menekankan pada aspek dialog dan juga monolog, pada drama tari, aspek penting adalah bahasa gerak. Penari harus mampu menyampaikan makna melalui gerak tari dan ekspresi. Itu langsung masuk rumah dan Chandra Kirana terkejut. Dia pun menceritakan semua kepada nenek tua itu. Contoh paling terkenal adalah cerita Mata Ati yang bersumber pada gerak tari Mangkunegaran. Drama tari ini merupakan bentuk tradisi yang bersumber pada tari Jawa Tengah. Tari bertema. Tari bertema dapat dijumpai hampir di semua jenis penyajian tari, baik tari tunggal, berpasangan, tari kelompok, maupun tari bercerita. Tema tari merupakan ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk judul tari dan pada akhirnya diekspresikan melalui gerak.
Sudah, Bu. Tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tarian yang dilakukan oleh dua orang, baik laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. Prinsip dari tari berpasangan adalah: pertama, adanya gerak. Kedua, adanya gerak saling interaksi. Ketiga, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam penyajian. Dan keempat, tari berpasangan lebih menekankan pada respon antar penari. Contoh tari berpasangan klasik dan tradisional Indonesia antara lain tari cendrawasih dari Bali, Maskeban. Pada peraga tari bertema. Tari bertema dijumpai hampir di semua jenis penyajian tari, baik tari tunggal, berpasangan, tari kelompok, maupun tari bercerita. Tema tari merupakan ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk judul tari. Oke, di situ ya anak ibu semua, kita ke penyajian dalam tari tradisional. Nah, ada pertanyaan anak ibu terkait penyajian tari tradisional tersebut. Silakan bertanya bagi yang belum paham. Ada? Tidak, Bu. Jadi semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham bagus sekali. Nah, pembelajarannya anak ibu akan ibu bagikan 4 kelompok ya. Nah, ini akan ibu sebutkan namanya. Yang pertama adalah Ani, Shirley, dan 1 Riko, Leni, kelompok 2, 3 Kecu, Rosa, kelompok 3, kemudian Desta, Hadista, kelompok 4. Nah, ini ibu sudah ada LKPD-nya. Silakan anak ibu untuk mengerjakan LKPD yang telah ibu bagikan ini nanti ya, sama masing-masing kelompok. Silakan diskusikan bersama kelompok kamu terkait materi yang telah ibu tayangkan. Oke? Sudah kan? Sudah, Bu. Nah, silakan kerjakan ya. Oke, nah di dalam LKPD ini anak ibu dituntut memperhatikan, tadi sudah ya, memperhatikan tentang penyajian dan gerak tari tradisional tadi. Nah, sekarang dikasih materi yang telah dipelajari tadi. Apa itu tari tradisional, apa jenisnya, dan apa saja jenis penyajiannya. Kemudian apa keunikan gerak dari daerah lain, dan contoh apa gerak tradisional setempatnya, dan apa unsur pendukung penting dalam tari tradisional. Nah, oke. Silahkan didiskusikan ya sesuai LKPD yang telah dibagikan. Ibu mau bertanya, Ya, itu Bu, apakah unsur pendukungnya Bu? Bisa contohkan Bu satu, Bu. ya, unsur pendukung yang penting dalam tarian sesuai pembelajaran yang dilihat tadi. Apakah kamu tertarik dengan kostumnya, dengan proporsinya, geraknya, apa yang menurut kamu yang terpenting? Silahkan diskusikan dengan semuanya ya. Ya Bu, makasih Bu. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk diskusi ya. Setelah ini kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok untuk hadir di depan agar teman-temannya tahu apa hasil diskusi kamu. Nah, oke, sudah 5 menit ya. Sekarang silakan kepada kelompok Ani. Ani, silakan presentasikan tentang
udah pasti dengan identifikasi tari tradisional tersebut. Nah, silakan teman yang lain perhatikan dan silakan bertanya kembali jika ada yang kurang paham ya. Silakan Ani diberi waktu. Baik, Bu. Setelah ini nanti Riko ya, kemudian ya dan Destara. Keempatnya akan tampil. Oke? Bu. Nah, sesuai tabel LKPD ya Bu, dijawab. Bahasa tari tradisional adalah tari yang berkembang di daerah dan memiliki ciri khas atau keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok Ani. Dan mungkin dari kelompok Ani ini adalah kelompok yang terakhir. Jadi silakan kritik atau beri saran kepada kelompok kelompok Ani. Ada pertanyaan, Riko? Silakan dikritik atau ditambahkan dari hasil diskusi yang disajikan oleh kelompok Ani. Suaranya Riko? Ya Bu, presentasi dari Ani tadi Bu sudah lengkap Bu, sudah bagus juga Bu. Mungkin tidak ada lagi tambahan, mungkin kami yang harus memahami lagi Bu. Oke, selamat sudah semua ya. Ada untuk hari ini mungkin sampai di sini saja materi kita tentang keunikan dan penyajian tari. Nah, jadi penyajian tadi dan keunikannya. Kalau keunikan itu apa tadi? Ayo kita bersama-sama. Keunikan suatu yang berbeda yang tidak oleh orang lain. Kemudian penyajiannya ada berapa tadi? Ada 2 Bu. Dua ingat. Nah, 4 Bu. tunggal berpasangan Berpasangan dengan Ya, nah tangannya untuk penampilan hari ini yang paling lengkap menurut Ibu adalah kelompok Ani. Tepuk tangan buat Ani. Terima kasih untuk Ani ya. Dan untuk minggu depan kita akan praktek tentang gerak tari tradisional ya. Silakan memahami pembelajaran kita, teori kita hari ini, dan nanti Ibu akan membagikan link di grup WhatsApp kita untuk menonton video tradisional yang akan kita praktekkan nanti. hari Nah, kita Bu. ya minggu depan kita dan sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu minta maaf ya Nah Ibu jika ada kalimat Ibu yang salah. Jika tidak berkenan, maka Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya silakan Riko pimpin doanya terlebih dahulu. Kita pulang. ya Bu. Nah, untuk semuanya mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah Ibu, silakan setelah bersalaman langsung pulang. Tidak ada yang keluyuran ya. Dadah. Sampai ketemu. Iya, Bu. Ya, Bu.